Dengan speaker belakang speaker ini, yang ini masuk ke crossover jalur ini nih ya, ke crossover pasif jalur ini nih ya. Low itu artinya sama saja dengan mid lur ya. Di crossover kisaran harga 200k ke atas. Amplifier masuk melalui lilitan lalu keluar di speaker ya, dan output speaker ini dikasih koplan ke ground ini saja ya. Saya sarankan ikut di high ini ya, ikut di high ini ya, jangan di mid ya. Jadi kita memutarnya ke kiri ya, sesuai peroutingan. Kalau dikawinkan sama 18 sekitar sini ya, sekitar. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Nukle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system. Oke telur, kali ini di depan saya ada floor ya, anggap saja floor ataupun SR ya, sama saja ya, dengan 10 in plus tweeter ya, dengan memakai pasif. Nanti pasifnya saya bongkar dan saya tunjukkan bagaimana cara pasangnya, karena itu sudah dipasang pasif, dan cara kerjanya bagaimana untuk rangkaiannya, dan dihubungkan ke crossover DBX bagaimana untuk menghubungkannya antara 10 in plus tweeter dengan subwoofer ya. Tapi kita difokus di fokus di full ring saja ya, ataupun 10 in plus tweeter ini ya, karena pembahasannya bagaimana mengeluarkan 10 in plus tweeter di crossover DBX dengan memakai crossover pasif ya. Ini artinya crossover aktif maupun pasif dijadikan bekerja secara bersamaannya. Setelah output crossover itu DBX ini lalu masuk ke crossover pasif, lalu menuju speaker 10 in plus tweeter ini ya. Oke, nggak pakai lama, kita bongkar saja 10 innya. Kita lihat pasifnya bagaimana cara pasangnya, dan karena banyak teman-teman yang meminta video ini ya, atau bagaimana cara memasang crossover pasif ya. Oke, kita bongkar ya. Ini sudah saya buka untuk skrupnya. Itu ada crossover pasifnya. Ini memakai speaker 10 in, mereknya RCF ya. Aduh, RCF yang coilnya besar, bisa dilihat. Saya nyalakan flashnya sebentar. Oke. Untuk voice coilnya 3 in ya kira-kira ya, atau 2 in setengah ya, besar ya ini. Ini mereknya RCF 75YK ya. Oke, kita nggak bahas speaker, kita bahas crossover pasif yang ada di dalam ya. Nah, keluarin sebentar. Ini crossover pasifnya. Oke dulur, ini harganya sekitar 200 ribuan ke atas ya, lupa saya. Karena ini sudah terpasang, saya jelaskan lagi cara pasangnya dan untuk tulisannya ya. Oke, karena banyak teman-teman yang request ya. Oke, kita fokus di crossover pasif ini. Ini ada tulisan input ya. Kita lihat ada tulisan input ini. Input artinya itu mendapat masukan dari power amplifier ya, mendapat asupan signal dari power amplifier masuk ke sini ya. Ini ground, ini plus ya, bisa dilihat. Dan kabel ini menuju speaker ya. Ini menuju speaker ya, bisa dilihat. Oke, yang berhubungan dengan speaker belakang speaker ini, yang ini masuk ke crossover jalur ini nih ya, ke crossover pasif jalur ini nih ya. Bisa dilihat crossover jalur in untuk ground dihubungkan ke ground atau main, dan yang speaker plus dihubungkan ke inputan bertuliskan plus ya. Dan kemudian untuk outputnya ini banyak teman-teman yang sering menanyakannya. Sebentar, saya fokuskan untuk kameranya. Di sini ada tulisan high ataupun mid ataupun tulisan low ya. Low itu artinya sama saja dengan mid ya. Bisa 10 in, 12 in maupun 15 in ya. Meskipun crossover pasifnya ada tulisan low, itu artinya bisa 10 in, 12 in atau 15 in ya. Dan untuk high semuanya Pak, semua saya kira sudah tahu ya, untuk tweeter ya high ya. Di low itu bukan untuk low ataupun subwoofer ya, itu buat mid ya.
Ini kabelnya yang low menuju 10 in, ini plus, ini ground atau min, dan ini untuk Twitter plus, dan ini ground atau fase min ya. Oke, saya jelaskan sedikit saja ya konstruksi untuk rangkaiannya ya. Di crossover kisaran harga 200k ke atas ini ya, lupa saya belinya dulu. Kalau ada yang ingat silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita bahas sedikit saja ya untuk skemanya ya. Oke, kita bahas saja untuk plus ini yang dari amplifier. Dari amplifier plus ini menuju ke gulungan ini ya. Menuju ke gulungan yang agak besar ini. Lalu output gulungan masuk ke woofer tadi atau mid yang 10 in ini ya. Ini ya 10 in ya. Sebelah kiri untuk speakernya. Speakernya ini 10 in. Ini kabelnya. Ini menuju gulungan ini 10 in yang plus gulungan ini, kemudian menuju plus yang inputan tadi ya. Oke, untuk groundnya dilangsung ya. Untuk ground power amplifier ke speaker loss ataupun dilangsung. Jadi untuk yang plus saja 10 in melewati gulungan ini ya. Dari amplifier masuk melalui lilitan lalu keluar di speaker ya. Dan output speaker ini dikasih koplan ke ground ini saja ya. 2 kapasitor ya. Oke, untuk kapasitornya ukuran 3,3 400 volt sebanyak 2 kali ya. Ini kapasitornya di paralel saja, dihubungkan ke ground ya. Bisa kita lihat. Oke, ini kapasitornya ke ground, ini ground. Ini dari power amplifier main atau ground. Ini kapasitornya bisa dilihat. Ini dari lilitan tadi, ini yang plus yang dari power menuju speaker 10 in ini. Kemudian dikoppel 2 biji kapasitor ini ya. Oke. Untuk kapasitornya 3,3 400 volt ya. 3,3 400 volt dan 4,7 400 volt ya. 2 biji ya. Di paralel ya. Berarti totalnya sekitar 8 mikro atau 7 mikro ya. Karena di paralel ya, menuju ke ground ya. Oke, dan tweeter ini bisa dilihat. Ini tweeter ini dari plus ini dari power amplifier. Untuk rangkaiannya saya jelaskan dari plus dari power amplifier dikasih kapasitor ini ya, resistor 20 watt ukuran 12 ohm ya, sebanyak 2 biji ya. Untuk tweeter untuk pertama kali melewati sinyal resistor ini 20 watt 20 ohm 2 kali, bisa dilihat untuk kapasitornya ini. Resistor 12 ohm 20 watt 2 kali, berarti kalau di paralel seperti ini 40 watt 6 ohm ya untuk total ya, total wattnya maupun kapasitansinya ya. Oke, berarti 40 watt 6 ohm karena ini di paralel ya. Oke, kemudian ini melewati kapasitor ini ya, kecil ini ya, 3,3 250 volt langsung dikoppel gulungan ini ke ground, langsung ini outputnya ke tweeter ini ya. Untuk groundnya 10 in, untuk groundnya 10 in ini maupun tweeter ini yang warna coklat ini jadikan satu sama input tadi ya, jadi satu langsung ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi untuk tweeternya ini. Tweeternya ini dikoppel resistor 20 watt 12 ohm sebanyak 2 kali, lalu melewati kapasitor kecil ini yang ini 3,3 250 volt, lalu dikoppel lilitan ini yang agak kecil ke ground, lalu keluar lagi ke kapasitor ini 4,7 ini 4,7 250 volt langsung ke tweeter ya ini ya. Jadi tweeternya melewati ini, tweeternya melewati kapasitor 4,7 250 volt, diseri lagi sama 3,3 250 volt. Di antara serian ini
ini di antara tengah-tengahnya dikasih gulungan ini ya, ke groundnya, lalu inputnya ini mengambil dari resistor ini lalu ke power amplifier ya, melewati resistor ini ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi ini penggabungan antara mid sama high ataupun low sama high, bisa dikatakan seperti itu, agar supaya suaranya bisa terjaga. Untuk speaker low ini tidak bisa mengeluarkan high karena disaring di crossover tadi, high-nya sudah disaring ya, dihilangkan ya. Dan untuk tweeternya ini tidak bisa mengeluarkan low maupun mid yang terlalu banyak ya, karena sudah ada kapasitor maupun gulungan ini ya. Oke, jadi kita wajib memakai crossover pasif ini untuk peroutingan 10 in plus tweeter, 12 in plus tweeter ya. Jangan kapasitor saja ya. Saya sarankan, biasanya teman-teman banyak yang memakai kapasitor saja untuk menahan tweeter, tapi di low-nya ini diloskan ya. Tapi jenis speaker tertentu tidak mengeluarkan mid banyak-banyak ya, nggak apa-apa. Kalau biasa dari toko, kita harus speaker dari toko, kita wajib memakai crossover pasif ini ya. Oke, dan untuk menghubungkan di crossover ini kita hubungkan ke sini ya, kita balik ya. Sebentar. Oke, ini yang ke power amplifier. Untuk menghubungkan speaker ini yang full ring ini, saya sarankan ikut di high ini ya, ikut di high ini ya, jangan di mid ya. Meskipun mode 2W kita tekan, ini kan sudah ditekan 2W, jangan diikutkan di midnya, nanti high-nya kurang. Tapi bisa saja ya diikutkan di mid ini dengan menyeting untuk frekuensinya ya, tapi terbatas ya. Untuk super tweeternya mungkin agak berkurang ya, kalau melewati middle ini ya, di output middle ini ya. Meskipun kita setting sambil jelimet untuk frekuensinya, kalau di outputnya melalui mid ini akan terbatas ya. Kita tancapkan saja powernya di output high ini, tapi dengan syarat menekan tombol modenya kita buat mode 2W ya. Untuk sebelah kiri kita tekan ya. Kalau tidak mode 2W, kita mode 3W, output high. Di output crossover ini cuma keluar high murni saja ya. Kita wajib menekan mode 2W ya, selain 2W tidak bisa ya. Selain tombolnya dibuat mode 2W tidak bisa ya, tidak bisa mengeluarkan middle ya di output high ini ya, hanya high saja murni ya. Jadi kita wajib menekan mode 2W. Oke, kita coba ya, kita coba ya bagaimana untuk suaranya ini. Kita biarkan saja seperti ini. Oke, sudah saya sambung dari tadi. Coba kita bunyikan ya. Oke, kita buka di crossovernya. Ini hanya keluar di output high saja ya. Ini mati, ini mati. Ini low-nya saya kecilkan supaya agak sedikit ngebas ya. Kita buka. Oke, kalau gini kering kurus ya, jadi kita memutarnya ke kiri ya, sesuai peroutingan. Kalau dikawinkan sama 18 sekitar sini ya, sekitar 140 atau 100 ini ya. Oke, ini sudah bunyi. Ini untuk high-nya. Ini masih kelihatan di sini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.